Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat sekeluarga. Gue ingin berbicara terkait dengan informasi kabar yang mengaitkan Manchester United dengan dua pemain. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano ya. Yaitu pertama gue ingin ke Eduardo Camavinga ini, pemain asal Perancis yang memperkuat Real Madrid, pemain yang bersama dengan tim nasional Prancis di Piala Dunia Qatar tapi tidak ikut di Piala Dunia 2026 ini. Disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa Manchester United ingin mendatangkan satu lagi gelandang ya. Manchester United ingin sebuah gelandang bertahan, seseorang yang bisa berlari. Lalu disebutkan bahwa secara internal ini ada pertemuan yang membahas opsi-opsi dan disebutkan kalau Eduardo Camavinga ini juga disebutkan di pertemuan tersebut. Disebutkan bahwa Camavinga ini adalah seorang pemain yang punya karakter bertahan ya di lini tengah, bisa berlari dan juga bisa membantu dengan intensitas dan juga secara fisik. Tapi keadaannya Camavinga tidak ingin meninggalkan Real Madrid. Dia ingin tetap stay dan berlanjut di klub dan ingin menjadi bagian penting dari proyek musim ini. Salah satu kemungkinan ya transfer ini bisa terjadi atau ingin meninggalkan klub, di mana situasinya saat ini ya sang pemain ini tidak ingin meninggalkan klub. Nah, keadaannya ternyata dari yang disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa memang ada ketertarikan dari Manchester United, dan ketertarikan ini atau terjadi ya di pertemuan internal Manchester United. Namun apakah misalnya Camavinga ini akan ke Manchester United atau tidak, keadaannya masih terlalu jauh. Gua sendiri melihat ya, memang sebelumnya ini kan ada pemain Real Madrid yang dikaitkan dengan Manchester United, yaitu adalah Aurelien Tchouameni, pemain yang menurut gua lebih punya peran lebih vital di Real Madrid dan juga di tim nasional Prancis. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan pemain premium, pemain yang bisa menambah kualitas di lini tengah Manchester United, gue pikir Camavinga ini mungkin dia muda, dia ada potensi, tapi musim lalu dia punya kesulitan yang juga tidak kecil ya di Real Madrid. Ada situasi fisik juga, cedera yang menghalangi mungkin penampilan dari Camavinga itu sendiri. Dia dijadikan pilihan ataupun opsi, tapi fakta bahwa Manchester United belum melakukan pergerakan yang real, yang nyata. Gua pikir ini juga menunjukkan bahwa ya dia tidak masuk ke prioritas menurut gua. Di samping keadaan juga tidak mudah ya. Tadi disebutkan situasi bisa bergulir menuju sesuatu yang lebih serius kalau sang pemain ingin meninggalkan Real Madrid. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya Real Madrid yang mengatakan atau memberikan sikap tidak ingin ada Camavinga di musim depan. Dia akan berubah pikiran atau seperti apa? Karena menurut gue penting juga bagi Manchester United ini mendapatkan pemain yang memang ingin untuk bermain di Manchester United, dan keadaan dari Camavinga saat ini tidak seperti itu. Sehingga gue berpikir Camavinga bukan sebuah target yang ideal sih menurut gue bagi Manchester United saat ini. Walaupun kalau kita melihat misalnya 3 tahun yang lalu ya, Camavinga tentu saja juga memiliki sebuah potensi yang besar. Simon Jones dari Daily Mail mengatakan bahwa Eduardo Camavinga masih bisa saja meninggalkan Real Madrid musim panas ini. Dia tapi tetap ingin ya berada di Real Madrid, dan mungkin akan tersedia kalau ada biaya transfer yang besar. Nah, ini juga situasi yang menarik menurut gue terkait dengan biaya transfer yang besar, karena Manchester United menurut gue kalau kita lihat ya dari dua transfer lini tengah Tielemans dan juga Andre Santos, Manchester United ini sangat hati-hati sekali menurut gue dalam melakukan transfer, mendatangkan pemain. Artinya mereka tidak akan mendatangkan pemain juga dengan angka yang terlalu tinggi menurut gue seperti itu. Sehingga dari banyak sisi gue sih masih
katakanlah masih skeptis terkait dengan keadaan Eduardo Camavinga. Ini berbeda dengan sebelumnya ketika Manchester United ini dikaitkan dengan Aurelion Tchouameni. Nah, Fabrizio Romano ini juga memberikan informasi lainnya bahwa Manchester United saat ini sangat happy dengan pemain tengah ya, mendatangkan Andre Santos dan juga Yuri Tillmans dengan total 85 juta pounds. Mereka sekarang sedang mengakses opsi untuk gelandang ketiga yang bisa bermain secara defensif, secara fisikal, dan juga bisa membuat terobosan ke depan. Ada apresiasi kepada Manu Kone dari AS Roma ya. Namun yang dilakukan sampai dengan sejauh ini adalah mengkontak atau memberikan komunikasi dengan agen sang pemain. Belum ada tawaran sejauh ini. Disebutkan oleh Sport PTO, Roma enggan untuk menerima tawaran besar dari Manchester United untuk Manu Kone. Saat ini dia merupakan menempati peringkat tinggi di pilihan gelandang ketiga Manchester United musim panas ini setelah Andre Santos dan juga Yuri Tillmans. Dengan pemandu bakat telah memantau Manu Kone secara dekat. Masalah finansial dari AS Roma berarti bahwa mereka ini akan kesulitan untuk menolak tawaran besar walaupun Manu Kone saat ini masih memiliki 3 tahun kontrak di di AS Roma ya. Lalu dari Core Sport juga mengatakan bahwa Manchester United ini disebutkan saat ini berada di posisi terdepan untuk mendatangkan gelandang AS Roma Manu Kone dan bersiap untuk memasukkan tawaran 47 juta pounds. Bahkan disebutkan ya, tawaran resmi bisa saja terjadi secepatnya. Wow. Lalu Jacobs Band dari Jacobs Band ya, ini mengatakan bahwa situasi Kone saat ini Manchester United memiliki informasi atau sedang mencari informasi juga terkait dengan dirinya, dan Manchester United menyukai sang pemain. Pemain pun juga terbuka untuk bergerak, tapi kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi di klub Manchester United karena dari sisi klub saat ini belum ada situasi yang konkret. Nah, ini menarik ya, Manu Kone yang menjadi tulang punggung menurut gue di lini tengah dari tim nasional Prancis yang harus finish di peringkat keempat Piala Dunia 2026 ini. Gua melihat berbeda dengan Eduardo Camavinga ya, musim ini merupakan musim yang bagus bagi Manu Kone. Mungkin ada 2 catatan. Nomor 1 adalah bagaimana Manu Kone ini memiliki catatan cedera juga yang menarik menurut gua ya, cukup sering. Kalau Ederson tidak jadi datang karena ada situasi fisik, Manu Kone ternyata juga punya catatan fisik yang tidak bagus-bagus banget nih dari sisi cedera. Tapi di sisi lain kalau melihat bagaimana dia berkiprah di Piala Dunia, menurut gua ini juga merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan ya, bagaimana dengan catatan cedera seperti itu bermain di Piala Dunia yang merupakan kepanjangan dari kompetisi musim lalu, karena ya setelah mengalami 1 musim penuh bersama dengan AS Roma, berlaga di kompetisi seketat Piala Dunia dan bisa berjalan jauh sampai dengan semifinal. Manu Kone menjadi pemain vital dan memiliki penampilan yang menurut gue secara rata-rata bagus. Ya, ini kan juga membutuhkan situasi fisik yang bagus dan ternyata Manu Kone bisa melakukannya, dan menurut gue dia merupakan nama yang menarik. Ada lagi satu hal, yaitu adalah Manu Kone yang berasal dari Liga Italia menurut gue, karena Manchester United dalam beberapa musim terakhir ketika dikaitkan dengan pemain yang berasal dari Serie A, catatannya kurang bagus ini. Nah, gue sendiri melihat bahwa Manu Kone pemain bagus, tapi ada kecenderungan Manchester United masih lebih mendahulukan pemain-pemain yang punya background ataupun juga punya pengalaman di Premier League, karena ini sudah terbukti dari musim lalu pemain-pemain yang vital berasal dari atau memiliki pengalaman di Premier League ini memiliki kontribusi yang lebih bagus di klub-klub lainnya pun kalau kita melihat dari musim lalu, dan banyak juga yang menduplikasi situasi Manchester United musim ini ya. Artinya klub-klub ini juga lebih mengedepankan, memprioritaskan klub-klub lain, maksud gue, yang melakukan transfer dari sesama pemain Premier League walaupun harganya mahal misalnya, tapi mereka butuh penambahan kualitas yang bisa memberikan kontribusi secara langsung. Nah, oleh karena itulah menurut gue walaupun Andre Santos, Tillmans berasal dari Premier League, tapi lini tengahnya adalah lini yang penting. Manu Kone pemain bagus, tapi menurut gue saat ini walaupun dikabarkan ya Manu Kone peringkatnya tinggi ya di daftar pilihan pemain Manchester United, tapi bisa jadi tidak setinggi itu sih menurut gue. Tapi ini juga bisa bergulir cepat karena pembicaraan dengan agen sudah dilakukan, artinya ada minat yang
yang nyata menurut gue dari Manchester United walaupun masih dalam tahap awal. Kita lihat akan seperti apa nih pergerakan pemain Manchester United dalam mencari pemain lini tengah ketiganya, karena menurut gue besar kemungkinan tetap akan didatangkan pemain ketiga ini. Ada banyak faktor ketergantungan tentu saja, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.